ini dengan profesi yang berbeda-beda, yaitu Bu Hajah Marlina, seorang ibu yang terus menyempatkan di tengah kesibukan, menghidupkan organisasi kemasyarakatan, dan saat ini sebagai Ketua Bidang Perempuan di DPD PKS Kota Bekasi, dan juga seorang ibu yang juga sudah punya cucu ini, Bu Hajah Lilis, yang alhamdulillah mendapatkan amanah sebagai anggota DPRD Kota Bekasi yang kedua, bahkan beliau menjadi anggota dewan yang meraih perolehan suara terbanyak ya di Kota Bekasi, bahkan mungkin secara nasional untuk tingkat 2, dan juga seorang ibu yang sangat luar biasa komitmennya dengan media, yaitu Mbak Siva, ini juga luar biasa. Jadi 3 orang ini. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Siva tadi, pertama saya ingin menyampaikan bahwa pandangan Islam terkait dengan seorang ibu itu luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum Islam datang, pada masa jahiliyah, betapa ibu itu atau perempuan itu sangat dihinakan. Posisinya sangat-sangat jauh dibandingkan dengan posisi seorang laki-laki. Nah inilah yang kemudian kehadiran Islam saat itu betul-betul mengangkat derajat kaum ibu, kemudian memuliakannya, bahkan kemudian adab-adab jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah secara bertahap kemudian hilang dan digantikan oleh Islam. Bahkan pada zaman jahiliyah dulu, mereka merasa malu ketika lahir anaknya itu berjenis kelamin seorang perempuan ya. Bahkan ada yang membunuhnya dan seterusnya. Memang demikian kondisi yang luar biasa yang saya kira ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Tapi alhamdulillah ketika Islam datang, posisi ibu ini luar biasa, sangat mulia. Ya. Kalau kita mengkaji dan mentadaburi beberapa ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah SAW, begitu banyak tema-tema yang mengangkat terkait dengan kemuliaan seorang ibu. Salah satunya misalnya kalau dalam hadis ini, hadis dari Muawiyah, mana beliau menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang perlu aku berbuat baik kepadanya? Man abaru ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ummuka. Ummuka sampai 3 kali, baru kemudian yang keempat, abuka atau abaka, bapak kamu. Ini menunjukkan bahwa betapa Rasulullah memandang seorang ibu ini punya kemuliaan dan punya posisi yang berbeda dibandingkan dengan ayah, dan memiliki sangat posisi yang luar biasa. Ya. Nah, hadis ini seringkali dikaitkan, kenapa Rasulullah mengulangi sampai 3 kali, ini dikaitkan dengan surat Luqman, ayat yang ke-14. Karena posisi seorang ibu itu mengalami 3 kelelahan. Kelelahan yang pertama adalah saat hamil, bahkan bahasanya itu adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi bahasa Arab kalau kata wahnan ala wahnin itu keletihan, kepayahan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata dan hanya dirasakan oleh seorang ibu. Kalau saya harus menggambarkan ungkapannya nggak ada, itu nanti mungkin disampaikan oleh Bu I dan Bu Lilis ya. Seperti apa wahnan ala wahnin itu? Itu kelelahan yang pertama, ya ketika hamil. Kemudian yang kedua ketika melahirkan. Dan yang ketiga ketika menyusui. Nah 3 kondisi inilah maka wajar kalau kemudian dalam hadisnya Rasulullah menyebut 3 kali ummaka, 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 baru kemudian abaka. Itu yang pertama. Jadi betapa mulianya seorang ibu ini ya, luar biasa yang perlu kita hormati dan perlu kita junjung tinggi. Kemudian kalau kita melihat ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, saya kira banyak sekali ya. Dalam surat Luqman ayat 14, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, dalam surat An-Nisa ayat yang 36, dan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-41. Yang semua itu menggambarkan tentang posisi seorang ibu yang sangat mulia. Bahkan kalau kita lihat di dalam An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah berbuat baik ihsan, perintah berbuat baik kepada orang tua itu jatuh setelah perintah tauhid kepada Allah. Jadi posisinya sangat tinggi.
posisinya sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya selaku Ketua DPD PKS Kota Bekasi dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, pertama berterima kasih kepada Radio Dakta. Hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mengingatkan bahwa Ibu adalah seorang sosok yang harus kita hormati, harus kita junjung tinggi, dan harus kita muliakan. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Islam juga memuliakan dan menjunjung posisi mereka. Saya kira ini pengantar dari saya, mudah-mudahan nanti akan diberikan pencerahan dan penjelasan yang lebih luas lagi dari tokoh-tokoh yang luar biasa, Bu I, Bu Lilis, ya, yang hadir pada pagi hari ini menemani saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri sudah membuka talkshow kita pada pagi hari ini. Nah, saya ke Ibu ini. Kalau untuk PKS sendiri program-program terkait dengan Ibu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Syifa. Untuk di PKS sendiri, sebetulnya Hari Ibu ini kita rutin ya, kita peringati setiap tahun. Tadi sebagaimana disampaikan, bukan berarti ketika kita memperingati setiap tahun ini bukan kebaikan kita hanya setahun sekali ya, tetapi memang kita ingin mengingatkan bahwa Ibu itu luar biasa aktivitasnya dengan multiperannya, dengan multitaskingnya ya yang luar biasa, sehingga kita perlu diingatkan ya dengan Hari Ibu yang ada sekarang ini ya. Khawatirnya kita ada kebablasan atau lalai yang ada dalam waktu-waktu kita, dalam aktivitas kita, sehingga kita perlu mengingatkan para ibu yang ada di Kota Bekasi khususnya ya akan Hari Ibu yang sangat kita hargai ini ya. Adapun di PKS kami selalu rutin mengagendakan hal-hal yang bermanfaat untuk para ibu. Dalam setiap tahunnya biasanya kami mengkondisikan sesuai dengan kondisi yang ada ya. Nah untuk tahun ini kami mengambil tema Sejuta Cinta untuk Ibu setelah para ibu merasakan kelelahannya ketika masa pandemik sebelumnya yang luar biasa ya, menghantam perasaan kelelahan kita semua dengan berbagai kondisi yang ada. Maka kami menghaturkan Sejuta Cinta untuk Ibu. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di tahun ini, kita melakukan senam bersama untuk mengajak ya para bunda-bunda yang ada selalu sehat ya, lalu kita memberikan pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pembagian nutrisi untuk para ibu ya, dan juga kami di bidang perempuan dan ketahanan keluarga memberikan fasilitas untuk memberikan layanan konsultasi tentang keluarga. Tadi ya, karena banyaknya kondisi-kondisi keluarga yang mempunyai permasalahan-permasalahan, nah di sini kita memberikan pelayanan konsultasi keluarga. Itu mungkin Mbak Syifa. Oke, jadi ada yang berbeda tidak ketika pandemi ini dengan program-program untuk para ibu-ibu khususnya di Kota Bekasi, Wi? Iya, untuk perbedaannya di masa pandemi ya? Iya. Ketika di masa pandemi kemarin kita lebih banyak menguatkan tentang kekuatan mental, kekuatan fisik, ketahanan keluarga gitu kan, karena mereka banyak di rumah dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan ekonomi, permasalahan anak ya dengan gadgetnya gitu. Ada banyak berbagai permasalahan yang ada sehingga kami menekankan tentang ketahanan keluarga. Tahun itu kita mengambil tema dengan ibu tangguh ya, karena seorang ibu kita harus menjadi pilar pertama dan pilar utama di dalam keluarga gitu. Oke. Begitu Mbak Syifa. Selama ini seperti apa Bu sambutan dari masyarakat khususnya di Kota Bekasi dengan hadirnya program-program kewanitaan atau juga ibu yang dilakukan oleh DPD PKS? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa tanggapan respon dari masyarakat yang luar biasa, karena mungkin
selama kemarin pandemi banyak di rumah, ketika kita mengajak ada seruan untuk senam bersama, ada pelayanan kesehatan, apalagi diberikan hadiah nutrisi gitu kan ya, ini luar biasa ya respon masyarakat, sehingga ketika kami sebar kegiatan ini di 56 kelurahan dan 12 kecamatan ya, alhamdulillah responnya luar biasa dan kami mendapatkan hadiah KTA PKS sekitar 2000-an. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Nanti kita lanjut kembali. Nah, saya ke Bu Lilis dulu ini ya. Ini Ibu yang biasa, Bu Lilis. Jadi di tengah begitu banyak agenda kegiatan, masih bisa membagi waktu untuk keluarga ya Bu? Insya Allah diusahakan harus bisa membagi waktu. Masih tetap bisa. Nah, tentu sebagai seorang anggota legislatif ini kan tidak mudah antara keluarga, lalu juga pekerjaan, belum kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tetapi di sisi lain, tentu Ibu mempunyai pundak yang cukup luar biasa ini tanggung jawabnya kepada masyarakat yang mengamanahkan Ibu sebagai anggota legislatif. Seperti apa perjuangan-perjuangan yang selama ini sudah Ibu lakukan? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siva. Assalamualaikum Pak Heri dan Bu Ii, juga para pendengar yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada ya. Mungkin sepintas saya sampaikan dulu bahwa Islam itu pembawa rahmat bagi alam semesta ya, termasuk di dalamnya menciptakan kemuliaan bagi kaum wanita. Juga Islam membawa ajaran yang memposisikan wanita dalam kedudukan yang terhormat. Ya, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki tugas dan amanah yang berkeadilan tentunya. Jadi masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan demi menjalankan peran sebagai khalifah fil ard itu Mbak Siva ya. Terus wanita juga dalam Islam tidak hanya memiliki peran penting dalam membina keluarga, tetapi Islam juga memberikan ruang gerak bagi wanita untuk berperan dalam kehidupan sosial maupun politik ya. Nah di situ mungkin alhamdulillah saya diamanahi jadi anggota DPRD Kota Bekasi ini untuk kali periode yang kedua ya. Di mana salah satu tugas dari anggota DPRD itu adalah membuat peraturan daerah. Ya, membuat peraturan daerah. Dan alhamdulillah udah ada peraturan daerah yang merujuk kepada keberpihakan terhadap perempuan dan anak. Salah satu diantaranya yaitu di Perda nomor 12 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak ya. Di situ kalau kita baca Mbak Siva itu di tujuan itu sangat bagus dan sangat mulia serta penting sekali. Di antaranya itu bahwa perlindungan perempuan itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan menuju masyarakat berkualitas ya. Terus juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengaktualisasikan diri, memanfaatkan peluang yang ada secara optimal, menyeluruh ya, terpadu, berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Nah juga ini yang sangat penting, menghapus diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap perempuan dan memungkinkan terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, hukum, ekonomi, sipil, dan sosial budaya. Yaitu tentunya poin-poin yang sangat penting juga ya. Juga Perda ini tujuannya ya meningkatkan kepekaan, kepedulian, dan keadilan ya seluruh masyarakat, penentu kebijakan, mengambil keputusan, perencana dan penegak hukum, serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender gitu ya. Nah seperti itu dan masih banyak lagi Mbak Siva tujuan-tujuan yang sangat penting dari Perda itu. Selain Perda nomor 12 tahun 2012 juga ada Perda nomor 13 tahun 2017 itu tentang kota layak anak. Ya alhamdulillah di Kota Bekasi ada 2 Perda itu yang keberpihakan terhadap anak dan perempuan, juga didukung oleh beberapa perwal ya, diantaranya Perwal 85 tahun 2021 dan Perwal nomor 1 2021 tentang perlindungan anak Kota Bekasi ya seperti itu. Bahkan di dalam Perda nomor 12 tahun 2001 itu 2012 itu di pasal 20 itu bahkan ada di poin satunya menyebutkan bahwa partai politik memiliki kewajiban memberikan kesempatan perempuan berpartisipasi, mendapatkan akses dan memiliki keterwakilan politik di legislatif minimal 30% ya seperti itu. Jadi sungguh dengan regulasi yang ada itu memberikan peluang kepada perempuan untuk bergerak seluas-luasnya walaupun
tetap yang namanya kodrat perempuan itu tidak bisa menyalahi kodrat. Tetap kita sebagai ibu di dalam rumah tangga, ya, sebagai istri dari suami, ya, dan juga sebagai penggerak di masyarakat, tentunya itu sangat kita butuhkan. Ya, mungkin itu Mbak Siva, terima kasih. Oke, Bu Lilis, tentu setiap hari bertemu banyak orang dan juga masyarakat, tetapi saya ingin fokus ke wanita. Seberapa besar Ibu melihat sekarang partisipasi kaum perempuan di Kota Bekasi dalam memberikan masukan, lalu juga mungkin saran dan yang lain-lain ya untuk Kota Bekasi sendiri, Bu? Ya, alhamdulillah saat ini peran perempuan di Kota Bekasi khususnya itu sangat kalau perempuan itu kan memiliki talenta yang luar biasa, ya. Kalau kita lihat itu ternyata perempuan yang hanya kelihatannya diam, ternyata kalau digali itu memiliki keahlian-keahlian yang bisa diekspos ke masyarakat luas gitu. Tadi Bu I juga sudah menyampaikan bahwa beberapa kegiatan di BPKK, ya, perempuan-perempuan keadilan itu yang sekarang itu termasuk saya mungkin, ya, ketika ada kegiatan-kegiatan perempuan di masyarakat itu tentunya saya diundang untuk hadir di dalamnya, ya. Ada yang namanya Jumat Berkah, ada yang namanya Warung Peduli, terus ada beberapa launching dari bank sampah atau Mijel misalnya seperti itu. Dan saya kerap kali mendampingi mereka dalam setiap event-eventnya, dan sambutan dari masyarakat itu luar biasa. Nah, ternyata setelah kita rekrut itu masyarakat diberikan pengarahan, ternyata mereka itu istilahnya ketagihan gitu, ya, ketagihan, ayo program apa lagi, sehingga kita untuk kedepannya kita membuat program lagi, dan kita misalnya kayak membuat mie sehat gitu, ya, atau membuat kerajinan-kerajinan, dan mereka sungguh luar biasa antusiasnya. Seperti itu Mbak Siva. Oke, nah Bu I, tadi itu Ibu Lilis ya, bagaimana partisipasi kaum perempuan. Nah, partisipasi kaum perempuan di DPD PKS juga seperti apa ini emak-emaknya? Iya, luar biasa Mbak Siva, Masya Allah. Ya, para pendengar redakta yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kami di PKS insya Allah tidak ada hari ataupun event, ya, tertentu untuk kami bergerak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, karena insya Allah khususnya kami di para perempuan atau kader-kader perempuan PKS insya Allah akan selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat sebagaimana visi kami, ya, bahwa partai kami adalah rahmatan lil alamin, ya, yang mengedepankan pelayanan untuk masyarakat. Insya Allah, ya, akan terus berpartisipasi memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat bermanfaat khususnya kepada kaum ibu, ya, karena kami di BPKK ada banyak agenda-agenda yang diantaranya tadi Bu Lilis sudah sampaikan, ya, keseruan-keseruan agenda kami bersama teman-teman perempuan-perempuan yang ada di Kota Bekasi, khususnya para ibu yang luar biasa, sehingga untuk saat ini di Hari Ibu ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada ibu-ibu semua, ya. Dan alhamdulillah kebersamaan kami para kader perempuan PKS dan juga masyarakat, ya, ibu-ibu dari masyarakat, perempuan-perempuan di masyarakat ini luar biasa kolaborasinya, ya. Tadi yang untuk ketahanan pangan, ketahanan keluarga, kesehatan jasmani dan juga rohani ini terus kami berikan pelayanan ini, ya, dan luar biasa. Konsultasi pelayanan ada banyak juga masuk, ya, yang curhat-curhat gitu, ya, banyak juga yang curhat tentang pribadinya, tentang ekonominya dan sebagainya, ya, gitu. Terus respon tadi yang saya sampaikan, ya, ketika kami di setiap kegiatan membuka KTA siapapun yang ingin menjadi kader PKS, ya, itu responnya luar biasa. Berarti kami melihat bahwa di sini kegembiraan teman-teman ibu-ibu yang ada di masyarakat sana bersama kami begitu erat, ada hubungan yang kami rasakan bahwa insya Allah kami bisa dirasakan oleh
para ibu-ibu di luar sana, begitu insya Allah. Oke, jadi kalau emak-emak sudah kumpul, kreativitasnya out of the box ya, Bu. Iya. Jadi sangka-sangka ya, Bu Lilis ya, kreativitas ibu-ibu itu luar biasa ya kadang-kadang ya. Masya Allah, ya, nggak ada habisnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk juga mungkin Pak Heri nanti akan memberikan tanggapan terkait apa yang sudah dilakukan selama ini oleh para ibu-ibu atau kaum perempuan yang ada di DPD PKS Kota Bekasi. Nah, rekan-rekan silakan kalau Anda ingin bergabung bersama kami, bisa hubungi 8816363 atau melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Lanjutkan kembali masih dalam spesial talkshow memperingati Hari Ibu bersama dengan Ketua DPD PKS Kota Bekasi Bapak Haji Heri Koswara. Kami juga bersama dengan anggota DPRD Kota Bekasi Ibu Haja Lilis Nurlia MPD dan Ketua BPKK DPD PKS Kota Bekasi Ibu Haja Imalina SPD. Jadi kalau rekan Dakta ingin bergabung silakan memberikan tanggapan atau juga hal terkait dengan peringatan Hari Ibu silakan saja. Anda bisa hubungi kami di pagi hari ini. Pak Heri. Ya, Pak Heri tadi mungkin sudah mendengarkan apa saja selama ini yang diperjuangkan oleh Ibu Lilis di DPRD Ibu I dengan program-program para kaum perempuannya, dan ini dirasakan betul oleh masyarakat yang mereka turun langsung ke lapangan. Nah, Bapak melihat seperti apa sebetulnya? Ya, makasih Mbak Siva dan seluruh pendengar Radio Dakta yang saya hormati dan saya cintai dimanapun berada. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ii selaku Ketua BPKK dan juga Bu Lilis selaku anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS, saya kira ini merupakan bagian dari gambaran ya bahwa PKS ingin menerjemahkan tentang makna posisi ibu dalam konteks kekinian ya. Ketika Islam sangat memuliakan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan di dalam peran-peran apapun di dalam memberikan porsi pelayanan kepada masyarakat. Saya terus terang, Mbak Siva dan seluruh pendengar Radio Dakta sangat terbantu. Apa yang tadi Bu Li sampaikan, ternyata memang kodrat ilahiyah itu sudah jelas bahwa di balik kelemahan seorang perempuan, di balik lemah lembutnya seorang ibu itu bukan berarti mereka lemah. Justru banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dan mampu dilakukan oleh seorang ibu-ibu atau seorang perempuan. Kami di dalam mengorganisasi partai politik ternyata luar biasa. Kelemah lembutan ini ternyata punya daya dorong, daya ungkit yang luar biasa Mbak Siva dan seluruh pendengar Dakta ya. Saya melihat salah satu di antara di DPD ini banyak bidang-bidang ya, bidang-bidang salah satunya BPKK, bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Ya. Pertama melihat bahwa keaktifan ibu-ibu di dalam merespon seluruh program-program baik program turunan dari pusat maupun dari provinsi maupun program lokal kita di Kota Bekasi. Saya selaku Ketua DPD kadang-kadang agak keteteran gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dan satu hal yang saya seringkali sampaikan bahwa ternyata energinya luar biasa, gitu. Punya strategi yang luar biasa, energi yang luar biasa, punya kecerdasan di dalam membaca kira-kira kegiatan apa yang patut dan layak diberikan untuk mengapresiasi ibu-ibu di Bekasi ini. Inilah yang barangkali akan dibawa oleh ke depan oleh PKS sebagai insya Allah sebagai partai pemenang ya dalam pemilu legislatif 2019 kemarin. Dan juga saya melihat kinerja praktis PKS khususnya yang membawa tentang isu-isu yang tadi saya sampaikan oleh Bu Lilis ya, baik munculnya perda tentang kota layak anak maupun perda tentang perlindungan ketahanan keluarga. Saya kira itu bagian dari usaha kerja yang memang menjadi misi yang harus kita lakukan. Sebab kalau tidak, maka kesan seorang perempuan itu hanya di dapur, perempuan itu hanya di sumur, perempuan itu hanya mohon maaf di kasur, itu hari ini sudah tidak terjadi lagi seperti itu. Mereka harus masuk ke ruang-ruang publik. Mereka harus mengambil kebijakan, mereka harus diberi kesempatan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang punya nuansa kelemah lembutan di dalam membangun sebuah kota maupun provinsi maupun negara ini. Makanya PKS di pusat ini alhamdulillah Mbak Siva dan seluruh pendengar Radio Dakta ada 8
ya, ibu-ibu luar biasa yang hari ini mewakili secara nasional untuk duduk dan bekerja di parlemen lembaga legislatif. 8 dari 50. Kalau di provinsi ini ada 3 dari 21. Dan di Kota Bekasi ada 2 dari 11 ya. Nah, kami berharap mudah-mudahan seiring sejalan dengan kuota 30% terkait dengan jumlah ibu-ibu yang mesti masuk dalam ranah lembaga legislatif ini, mudah-mudahan di Kota Bekasi betul-betul mampu memenuhi kuota itu. Kalau hari ini target kita nanti 24, maka kurang lebih sekitar 8, kita berharap mudah-mudahan ibu-ibu PKS bisa masuk ke dalam ranah pejabat publik di lembaga legislatif. Ini yang hari ini sedang kita susun strateginya. Yang hari ini sedang kita buat strateginya. Agar kemudian mereka bukan sekedar menjadi pelengkap, tapi betul-betul memang di-endorse, didukung, dan diberi kepercayaan penuh untuk bisa bersama-sama membangun Kota Bekasi lewat sentuhan-sentuhan para ibu-ibu yang luar biasa. Saya kira itu Mbak Siva. Oke, nah saya ke Bu Lilis mungkin mengelaborasi dari apa yang disampaikan Pak Heri. Bu, tadi cukup menarik apa yang disampaikan Pak Heri. Tentu memberikan kesempatan di ruang-ruang publik. Nah, karena Ibu bicara tentang legislatif, tantangannya juga tidak gampang ya Bu berada di sini. Apalagi memperjuangkan hak-hak para kaum perempuan. Nah, seperti apa sebetulnya tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam memperjuangkan itu semua? Ya, baik. Sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa perempuan itu memiliki banyak talenta ya, tapi kendala-kendala itu memang ada aja dihadapi di masyarakat ataupun di keluarga ya, tantangan-tantangan itu. Ya mungkin salah satunya saya sampaikan kepada audiens waktu itu. Kemarin sama Bu I saya ada seminar KPPI ya. Jadi pembicara tentang perempuan juga di politik, kiprah perempuan di politik. Jadi yang terutama saya bilang ketika saya mau turun kiprah di politik untuk menjadi anggota legislatif, yang pertama saya minta doa orang tua ya. Dan yang kedua adalah minta persetujuan suami. Jadi tidak jarang ya perempuan-perempuan yang ketika kiprah turun di politik itu suaminya itu tidak mendukung gitu ya Mbak ya. Karena memang kodrat perempuan itu di situ di rumah gitu, mungkin khawatirnya tidak terurus ya seperti itu gitu. Tapi dengan tentunya dengan saya ada di legislatif ya, ternyata banyak memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun keluarga, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan ya. Ada juga beberapa anggaran-anggaran Mbak Siva yang digelontorkan oleh Kota Bekasi itu di dalam APBD itu tentunya banyak alokasi-alokasi yang dialokasikan untuk mendukung perempuan. Nah itu biasanya alokasi yang lebih banyak itu dialokasikan ke beberapa dinas. Salah satunya itu Dinas Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya di DP 3A itu. Anggaran-anggaran itu sudah disetting di situ supaya perempuan ini bisa bekerja, supaya perempuan ini bisa optimal gitu dalam menjalankan kegiatannya gitu. Juga di samping Dinas DP3A juga anggaran itu disampaikan juga ke Dinas Pendidikan misalnya ya. Di situ ada program untuk anak usia dini ya itu. Juga ada di UMKM, di Dinas UMKM ya, gitu seperti itu. Nah, di Dinas UMKM itu ternyata yang pengelola UMKM itu banyak diantaranya itu perempuan. Dan melalui pelatihan-pelatihan UMKM itu sangat optimal kalau perempuan yang berjalan biasanya gitu. Ya, sehingga anggaran-anggaran untuk UMKM itu kalau saya lihat itu banyak pelatihan-pelatihan untuk UMKM dan koperasi, dan itu hadirinnya itu terutama banyaknya perempuan. Ya, seperti itu. Ya, kalau kendala-kendala tadi saya sampaikan memang ada, pasti selalu ada gitu ya di perempuan itu. Di antaranya mungkin ada beberapa stigma pemahaman bahwa perempuan itu lebih baik di rumah ya, atau bahwa pekerjaan politik itu hanya cocok dilakukan oleh seorang laki-laki, atau perempuan ini mungkin kurang tegas gitu ya. Memang di perempuan itu kan kayak misalnya kalau di DPRD gitu ya, dalam rapat gitu ya tidak sekeras suara laki-laki memang sih ya. Tapi kebijakan itu, perasaan itu justru banyak mengalir ke perempuan, apalagi curhat-curhat dari perempuan.
kebetulan saya itu kan diamanahi jadi ketua badan kehormatan Mbak Siva ya di sana. Saya sampaikan kepada istri-istri piada, istri-istri anggota dewan. Kalau suami-suaminya macam-macam bilang sama saya, nanti saya jewer gitu. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Siva. Baik, kita terima dulu di 8816363. Dakta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sipa, Haji Koswara, Ibu Lilis, semua. Sehat, alhamdulillah. Pak Kosim, silakan. Ya, Pak Koswara, sudah lama nggak ketemu. Semoga provinsi ya. Amin. Yang pertama, saya ingin sampaikan perjuangan untuk wanita menjadi anggota legislatif maupun eksekutif. Yang paling berat itu di eksekutif itu dalam posisi sistem yang sudah terbentuk dari zaman Orde Lama, ya. Itu pasti tidak akan banyak perjuangan. Yang kedua, kalau di DPR perjuangannya tadi yang Ibu bilang katanya kalau laki kan keras. Sebetulnya hemat saya bukan keras, tegas. Konsep. Iya. Kalau keras memang tidak diinginkan. Jadi orang-orang tapi tidak ada filternya, ya. Silakan Ibu Lilis berjuang. Nah, yang ketiga, di masyarakat yang selama ini sering saya dengar, jadi jangan suara pemilihan kita ada di mana nih. Kemudian tidak pernah dikenal, kucuk-kucuk ada baliho, kucuk-kucuk ada spanduk. Nah, ini jauh-jauhin untuk PKS karena saya juga memang walaupun gimana juga pendukung PKS walaupun saya tidak hobi di partainya gitu ya kan. Tapi pendukung baik ya. Tetap wanita harus dijaring seperti yang Pak Koswara bilang, harus ke publik kebijakan. Yang penting jaga amanah apa yang terjadi menjadi lembaga legislatif ya. Jaga kepercayaan oleh keluarga, oleh suami, jangan sampai disalahgunakan. Kita dukung perjuangannya. Terima kasih Pak Koswara, Ibu Lilis. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi Pak Heri ini mungkin ingin menanggapi Pak Heri. Baik, terima kasih. Ini luar biasa Pak Kosim ya. Terima kasih atas masukannya. Ini guru kita dan pengamat sekaligus ya. Saya kira memang kita dalam berjuang ini perlu berkolaborasi dan perlu banyak mendengar ya. Karena kita perlu masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat, apalagi Pak Kosim yang memang juga banyak sekali kadang memberikan ide-ide yang membangun dalam rangka untuk perbaikan Kota Bekasi ke depan. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan bahwa peran baik di eksekutif maupun di legislatif, saya kira memang dua-dua ranah ini harus dimasuki ya. Karena definisi pemerintah daerah atau Pemda itu gabungan antara eksekutif dan legislatif. Dua lembaga ini sama penting dan sama-sama perlu kita berikan terus perbaikan-perbaikan ke depan dengan menghadirkan sosok-sosok maupun figur-figur yang memang punya pemahaman kerja dan juga punya makna pejabat itu sebagai pelayan. Pertama, dia mampu memahami tupoksinya, baik di eksekutif maupun legislatif. Pertama tupoksi, kemudian yang kedua punya jiwa melayani, bukan jiwa dilayani, bukan. Ini yang kadang-kadang salah. Pejabat itu bukan dilayani, tapi melayani. Sayyidul qaum khadimuhum. Sehingga kami selalu diingatkan, pejabat publik, PKS, dimanapun berada, baik di eksekutif maupun legislatif, baik laki-laki maupun perempuan, itu sama. Jadi ketika sudah masuk, maka dia punya risiko untuk mampu bekerja secara baik dan harus berkorban. Tentu memang perizinan dari orang tua dan suami itu sudah selesai semua. Kalau sudah masuk ke dalam ranah tanggung jawab. Karena proses itu sudah dimulai sejak awal gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kiprah para pejabat publik di PKS di masyarakat, insya Allah Pak Kosim, kita akan selalu memadukan antara hakikat kerja dengan dengan menggunakan media-media yang ada. Media yang ada itu mungkin bisa spanduk, bisa media sosial, bisa radio pada pagi hari ini, tapi juga kami akan mengimbangi seluruh produk media yang kami keluarkan dengan bukti kinerja yang dilakukan oleh para pejabat publik. Jadi nggak mungkin kita menyampaikan ini hasil kita, sementara dalam realitasnya tidak ada. Kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, keseimbangan inilah yang insya Allah mudah-mudahan
menjadi bagian yang terus kami kuatkan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi dan untuk Kota Bekasi yang lebih baik lagi ke depan, insya Allah. Demikian Mbak Syifa yang bisa tanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kosim tadi. Terima kasih. Saya ke Ibu I, kalau tadi dalam konteks Ibu Lilis ya, bagaimana tantangan. Nah, tadi Pak Heri menyampaikan bahwa perempuan harus hadir, masuk ke ruang publik. Nah, hal yang terpenting adalah masuk di dalam ruang keluarga, karena ini adalah fondasi yang terpenting ya Bu ya. Nah tentu dengan apa yang disampaikan Pak Heri tadi, kondisi kekinian dengan begitu banyak informasi-informasi yang masuk, apalagi ke anak-anak, bagaimana dalam konteks BPKK DPD PKS Kota Bekasi memberikan apa ya tantangan ke depan terkait dengan peran keluarga untuk masuk ke ruang keluarga ini, Bu. Iya, terima kasih Mbak Syifa. Terkait hal itu ya tadi mungkin ingin sedikit saya sampaikan bahwa kami di PKS memaknai bahwa Al-Ummah Madrasatul Ula itu menjadi pilar utama ya. Dan ketika ketika Al-Ummah itu Madrasatul Ula, tentunya para ibu atau perempuan itu menjadi pelopor kebaikan buat kami semua ya. Ketika kita bicara tentang pelopor, berarti dia yang pertama dan terbaik dalam mengambil peluang kebaikan ya, dan memperbaiki keadaan dalam setiap peran ya. Nah ini kami memaknai bahwa ketika kami menjadi pelopor kebaikan, ini harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk menebar kebaikan dan meminimalisir kebatilan untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang beradab ya. Nah, ini menjadi pondasi buat kami di PKS ya. Kenapa kami terus melakukan kegiatan-kegiatan yang di situ lebih memperkuat untuk ketahanan keluarga ya. Karena ketahanan keluarga ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kami, baik kita sebagai siapapun ya, apalagi ketika kami menjadi menjadi pejabat publik atau ketika kami berada di ranah publik gitu ya. Nah ini menjadi bahan yang harus kami kaji terus, yang harus kami berikan terus ilmunya, sehingga ketika kami keluar, ketika kami ada di tengah-tengah masyarakat ya, baik kami di Perempuan PKS maupun kami mengajak para teman-teman di organisasi di lembaga-lembaga, forum-forum, kami selalu berkolaborasi membicarakan, menguatkan bagaimana ketahanan keluarga ini harus menjadi pondasi utama walaupun kita punya kewajiban di luar sana. Sebagaimana tadi Bu Lili sampaikan, betul kami kemarin bicara di depan para perempuan-perempuan politik yang ada di Kota Bekasi ini ya, yang tergabung di KPPI Kota Bekasi. Kita pun bagaimana kita menyepakati bahwa perempuan dengan kodratnya gitu kan ya, perempuan dengan kodratnya ini harus dijaga baik-baik ya, walaupun kita sebagai siapapun ya, atau nanti kita sebagai anggota dewan atau sebagai siapapun, kodrat perempuan atau kodrat khususnya sebagai seorang ibu ini harus betul-betul dijaga. Makanya kami di PKS Mbak Syifa, kita ada pelatihan yang khusus ya terkait dengan ketahanan keluarga. Semua apapun ya, baik itu kita sebagai ibu, kita sebagai istri, kita sebagai perempuan di tengah masyarakat, kita terus berikan pelatihan-pelatihan itu untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai perempuan yang memang dengan segala amanahnya yang Allah berikan kepada kita ya, itu harus dijalani gitu kan ya. Nah, walaupun tadi disampaikan bahwa kita memang nggak bisa kalau kita harus di rumah terus, karena amanahnya kita dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk beramal soleh ya, untuk beribadah di ranah manapun. Itu harus menjadi fasilitas kita untuk beribadah dan beramal soleh ya. Insya Allah ketika kami terus berusaha untuk melayani ini dalam rangka memperbaiki
masyarakat yang ada, memperbaiki citra yang disebut partai katanya kotor dan sebagainya, gitu ya. Tapi kami ingin memperlihatkan bahwa partai bisa menjadi salah satu perbaikan, ya, perbaikan diri, perbaikan rumah, perbaikan masyarakat, dan insya Allah menjadi perbaikan bangsa. Itu mungkin ya Mbak Syifa. Baik, di sesi terakhir ini saya ke Ibu I dulu. Ibu I dan mungkin sama nanti ya. Ibu I, apa makna seorang ibu dan apa yang ingin Ibu sampaikan di hari Ibu ini? Yang ingin saya sampaikan, pendengar Redakta yang saya cintai karena Allah, khususnya para kaum ibu, ibu merupakan pelopor kebaikan yang utama dan pertama. Saya perlu menyampaikan dan memberikan apresiasi bahwa ibu adalah gudang ilmu, pusat peradaban, wadah akhlak mulia yang sangat bermanfaat untuk keluarga dan juga bangsa. Maka hargailah kita sebagai ibu, hargai diri kita sebagai seorang ibu, insya Allah kita akan menjadi ibu-ibu yang terbaik dan yang bermanfaat untuk anak cucu kita dimanapun berada. Itu mungkin Mbak Syifa. Ibu Lilis, apa makna Ibu dan apa yang ingin Ibu sampaikan di momen hari Ibu ini? Ya, baik Mbak Syifa, mungkin sebagai closing statement ya dari saya bahwa ibu atau perempuan sejatinya tidak hanya membangun diri dan keluarga, tetapi juga membangun masyarakat dan negara. Negara akan kuat jika ada perempuan yang kuat di dalamnya. Oleh karena itu, perempuan harus diberi peluang seluas-luasnya untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, ekonomi, dan politik. Seperti itu. Ya, mungkin salah satunya kita boleh terjun di legislatif atau di parlemen. Ya, dan saya sedikit tambahan mengutip dari statement Mutiara Hikmah dari Buya Hamka ya. Biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, dan hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, surga bukan milikmu. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri Koswara. Mungkin terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan, dan walaupun ini saya juga ingin bertanya, apa sebetulnya makna seorang ibu bagi Pak Heri Koswara? Ya, makna seorang ibu adalah, saya sulit untuk menggambarkan ya, tetapi bisa kita rasakan bahwa capaian kita hari ini, kita menjadi apa, itu tidak lepas dari semua didikan ibu kita sejak kita kecil. Kita bisa menjadi hari ini juga tidak lepas dari sentuhan kelembutan hati dan pendidikan yang mereka sampaikan. Oleh karena itu tidak ada kata lain di hari ibu ini, kita doakan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, dan yang masih hidup berarti kita masih punya pintu surga. Jangan sekali-kali disakiti mereka. Jangan sekali-kali mengatakan kata-kata saja. Karena berarti kita jauh daripada surga. Jadi kalau ada ibu tua yang ada hadir di rumah ibu-ibu sekarang hari ini, maka itu berarti Anda punya pintu surga yang luar biasa yang harus dijaga. Kemudian yang terakhir dari saya Mbak Syifa dan pendengar Radio Dakta, khusus ibu milenial ini, ibu-ibu muda ini ya. Ibu-ibu muda yang hari ini saya kira juga jumlahnya sangat banyak ya. Bahwa kalian harus memiliki bekal dan cukup untuk mengasuh dan menumbuh kembangkan anak-anak kalian. Jangan ibu-ibu muda selalu disibukkan dengan media sosialnya, gadgetnya, sehingga kemudian melupakan kewajiban utamanya itu mendidik anak. Ya. Karena sungguh mereka jadi apa pada masa depan ada tergantung bagaimana dia hari ini dididik oleh ibu-ibunya sekalian. Nah, kepada ibu-ibu muda yang hari ini saya kira jumlahnya sangat banyak, insya Allah mereka pasti akan diberikan kemampuan untuk bisa menciptakan generasi yang lebih baik dibandingkan dengan generasi hari ini, karena tantangan mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan tantangan kita hari ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu I dan Bu Lilis, tambah Pesifa dan seluruh pendengar Radio Dakta. Mudah-mudahan acara program bekerjasama dengan DPRD Provinsi hari ini bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mbak Syifa. Baik Pak Heri, terima kasih. Ibu I, Bu Lilis, terima kasih. Selamat Hari Ibu, sehat selalu, sukses untuk kegiatan. Iya, sami-sami Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu I, terima kasih.